Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan bagi kehidupan antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga kita dapat duduk di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua. Karena tidaklah kita duduk di sini kecuali dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama Allah, mengangkat kebodohan dalam diri kita tentang ilmu agama Allah ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man najah?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa itu an-najah? An-najah itu dalam bahasa Arab bisa diartikan keselamatan, kesuksesan, keberhasilan, keuntungan. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa itu keselamatan? Apa itu keberhasilan? Apa itu kesuksesan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 di dalam hadis ini. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsik 'alaika lisanak. Kendalikan lisanmu ini, jaga lisanmu, manage lisanmu, maka engkau akan selamat insyaallah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yas'aka baituka. Hendaklah rumahmu menjadikan dirimu luas. Maksudnya apa? Nikmat ketika berada di rumah. Nikmat, tenang ketika berada di rumah, betah ketika berada di rumahnya, karena dihidupi dengan cahaya Islam dalam rumahnya tersebut. Yang ketiga yang akan jadi syahid bahasan kita adalah wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 nih keselamatan. Yang pertama apa tadi? Kendalikan lisan. Pegang lisanmu ini, manage lisanmu tersebut, jaga lisanmu, itu pasti keselamatan bagi dirimu. Yang kedua, ketika engkau betah di dalam rumahmu menjadikan dirimu lapang, rumahmu menjadikan dirimu luas. Baiti jannati, rumahku surgaku. Yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosamu. Subhanallah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan ketika menjelaskan tangisi dosa-dosamu, maksudnya adalah apa? Sesalilah dosa-dosamu dengan menangisinya. Ketika engkau duduk mungkin di waktu duha atau waktu sepertiga malam, kemudian engkau mengingat tentang dosa-dosamu yang lalu, engkau beristighfar, kemudian bertaubat akan dosa-dosamu, kemudian air matamu menetes. Subhanallah. Itu sebuah keselamatan. Itu sebuah keberuntungan, itu sebuah kesuksesan, dan itu sebuah keberhasilan. Berarti seorang muslim dan muslimah yang tidak pernah menangisi dosa-dosanya, seorang muslim dan muslimah yang tidak pernah memuhasabah dirinya,
jangan-jangan dia tidak termasuk orang-orang yang selamat dunia akhirat ya. Nah, para ulama menyebutkan tangisan itu ada banyak macamnya. Ada tangisan karena haru, betul ya? Ada tangisan karena dapat musibah, ada tangisan karena sedih, dan lain sebagainya. Tapi tangisan yang paling bermanfaat dan paling utama, al-buka min khasyatillah. Tangisan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Air mata yang menetes karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut apa? Takut akan siksa Allah, takut akan azab Allah, takut akan neraka Allah, takut dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah, takut amal saleh kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Itu al-buka min khasyatillah. Itu tangisan yang keluar karena takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perhatikan hadis ini, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka Allah. Dua mata itu, dua mata yang tidak akan pernah tersentuh dari api neraka Allah. Apa saja itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainun bakat min khasyatillah." Mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini kebiasaannya orang-orang saleh ya. Matanya menangis karena takut kepada Allah. Salah satunya tadi memikirkan tentang dosa-dosanya, memikirkan bagaimana nasibnya ketika di hari akhirat nantinya, memikirkan apakah Allah Azza wa Jalla terima taubatnya, terima istighfarnya, memikirkan apakah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak. Ini al-buka min khasyatillah. Mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka Allah Azza wa Jalla. Air mata yang keluar karena takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan air mata yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga-jaga ketika berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Berjaga-jaga dari musuh. Mata ini tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka Allah Azza wa Jalla. Ketika mata ini dipergunakan untuk menjaga kaum muslimin, menjaga perbatasan kaum muslimin mungkin dari musuh-musuh yang akan menyerang kepada kaum muslimin. Dua mata. Subhanallah. Pertanyaan besarnya adalah ikhwan, berapa seringnya kita mengeluarkan air mata ini, tapi tujuannya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang saya katakan tadi, para ulama mengatakan jenis air mata yang keluar ini banyak. Air mata karena sedih, air mata karena haru, air mata karena bahagia, air mata karena dapat musibah, dan seterusnya, ada banyak. Tapi air mata yang bisa memadamkan api neraka Allah Azza wa Jalla hanya satu. Air mata yang keluar karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah air mata yang keluar karena memikirkan tentang dosa-dosa yang dia lakukan. Itu keberuntungan, itu kebahagiaan luar biasa ya Pak. Maka ketika kita tidak pernah memuhasabah, saya katakan tadi, tidak pernah kemudian mengeluarkan air mata kita karena takut kepada Allah, hati-hati. Jangan-jangan kita bukan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah pilih kita termasuk orang-orang yang beruntung nanti di hari akhir. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat ke-2. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat ke-2. Insyaallah ma'ruf ayat ini. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Allah memulai ayat ini dengan kata-kata innama. Ini kita belajar bahasa Arab sedikit. Kalau di dalam Al-Quran atau Al-Hadis ada kata-kata innama atau annama, itu uslubul hasr awil ikhtisas, gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau menyempitkan sesuatu. Makanya artinya innama itu sesungguhnya hanya, sesungguhnya hanyalah, mengkhususkan, betul ya, menyempitkan. Allah menyebutkan di sini innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman. Berarti Allah sebutkan dalam ayat ini ciri khas seorang yang beriman dalam pandangan Allah. Ini nih ciri khasnya nih. Yang pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah kepadanya gemetar hatinya.
Allahu Akbar. Disebutkan nama Allah kepadanya, bergetar hatinya. Satu. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, bertambah keimanannya. Dibacakan ayat-ayat Allah, nambah iman. Dibacakan Al-Quran atau dia baca Al-Quran, bertambah keimanannya. Bukan biasa aja. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Syahid dari bahasan kita dari 3 ciri seorang mukmin dan mukmin yang sejati dalam pandangan Allah. Yang pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah kepadanya bergetar hati. Subhanallah. Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, ini adalah sifat orang yang beriman yang sebenarnya, yang sejati, yaitu ketika mengingat Allah hatinya akan takut, hatinya akan gemetar, sehingga dia mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa dia mendengar Imam As-Suddi berkata tentang ayat ini, bahwa orang yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang berbuat zalim atau ingin bermaksiat. Orang yang ingin maksiat, ingin melakukan durhaka, dosa, lalu ada yang mengatakan kepadanya, bertakwa engkau kepada Allah, gak boleh itu perbuatan dosa. Maka hatinya takut dan gemetar, sehingga dia meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Nah, ini diantara maksud dari ayat ini. Subhanallah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hadid, surat 57 ayat ke-16. Surat Al-Hadid, surat 57 ayat ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya, khusyuk hatinya mengingat Allah dan kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Subhanallah. Ayat ini, ikhwan, pernah didengar oleh seorang perampok di zaman ulama terdahulu yang menjadikan perampok ini bertaubat ketika dengar ayat ini. Mantan perampok besar jadi ulama besar, namanya Al-Imam Fudail bin Iyad. Al-Imam Fudail bin Iyad dulunya mantan perampok besar di salah satu kota Basrah. Ketika dia ingin melompat ke satu rumah karena ingin melihat satu wanita yang dia cintai, tiba-tiba sayup-sayup terdengar ayat ini dibacakan. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba waktunya? Kapan lagi waktunya tiba bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, tunduk hatinya mengingat Allah dan kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka? Kapan lagi waktunya tiba? Maka Fudail ketika mendengar ayat tersebut mengatakan, bala qad anal awan ya Allah. Betul ya Allah, sudah tiba waktunya. Sudah tiba waktunya, aku ingin bertaubat kepadamu ya Allah. Bayangkan, ini mantan perampok besar ini luar biasa di kota Basra. Allah takdirkan dapat hidayah lewat satu ayat ini. Luar biasa, hidayah taufik dari Allah. Hari itu dia azamkan, dia tekad kuatkan, saya mau taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia belajar, dan belajar, akhirnya menjadi ulamanya para ulama di masanya, di kotanya. Bukan cuma ulama belajar sama dia, ulamanya para ulama. Allahu Akbar. Satu ayat dalam kitab Allah dia dengar. Pertanyaan besar adalah, berapa ayat dalam Al-Quranul Karim yang sudah kita dengar ya? Berapa ayat dalam Al-Quranul Karim yang sudah kita baca? Apakah ayat-ayat yang sudah kita dengar ataupun kita baca tersebut melahirkan rasa takut kepada Allah dalam hati kita atau tidak? Menjadikan diri kita kembali kepada Allah untuk selalu bertaubat kepadanya atau tidak? Menjadikan diri kita takut akan persidangan Allah di hari kiamat nantinya atau merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla? Ikhwan, kita nggak mungkin lepas dari dosa dan kemaksiatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu khata'. Saya mau tanya sebentar. Apa bedanya khata'un sama khati'un? Karena kalau dalam bahasa Indonesia dua-duanya diartikan sama-sama
berbuat salah. Tapi ada perbedaan yang signifikan dalam bahasa Arab. Khata'un di dalam bahasa Arab namanya sighah mubalaghah. Sesuatu yang senantiasa atau selalu, atau sesuatu yang hiperbola. Tapi kalau khati'un, misal Anda melakukan satu kerjaan salah, dalam bahasa Arab dikatakan anta khati', ente salah. Tapi kalau setiap dikasih kerjaan salah, baru dikatakan anta khata'un, Anda selalu salah, Anda banyak salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan dalam hadis ini bukan khati'un tapi khata'un. Sesungguhnya setiap anak Adam itu senantiasa selalu banyak berbuat dosa dan kesalahan. Allahu akbar. Jadi kita berbuat dosa dan kesalahannya bukan 1-2 kali, ikhwan. Kita buat dosa dan kesalahannya bukan 10-20 kali, banyak, luar biasa. Lanjutan dari hadis itu apa? Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang selalu dan senantiasa terjatuh dalam kesalahan dan dosa, maka dia selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti taubatnya bukan apa? Bukan 1-2 kali, tapi taubatnya seumur hidupnya. Makanya para ulama mengatakan at-taubah wazifatul umur. Taubat itu pekerjaan seumur hidup. Untuk kalau kerja di sini ada masa pensiunnya pasti. Betul ya? Tapi kalau istighfar dan taubat kepada Allah nggak ada cerita masa pensiunnya. Kenapa? Selama hayat kita masih di kandung badan ini, selama nyawa kita masih ada di badan kita nih, maka pasti yang namanya manusia berbuat dosa dan kesalahan. Maka ketika dia selalu berbuat dosa dan kesalahan, maka dia harus mengiringi perbuatan dosa dan kesalahan tersebut dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu menangisi akan dosa-dosa. Beruntunglah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat yang lain, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 83. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian lihat mata mereka mencucurkan air mata. Lihat. Ketika mereka melihat, mendengar apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencucurkan air mata mereka. Kenapa? Disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui. Itu dari kitab-kitab mereka sebelumnya. Ayat ini kata para ulama disebutkan mengisahkan tentang Raja Najasyi. Raja Najasyi itu di mana, ikhwan? Raja Najasyi di mana? Di Habasyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat, beberapa sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, hijrah pertamanya ini ke sini nih, ke Habasyah, betul ya? Baru kemudian setelah itu hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, orang yang Habasyah nanti nyusul ke kota Madinah. Nah, di Habasyah rajanya namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi ini sebenarnya raja julukan dari Raja Habasyah namanya Najasyi. Najasyi ini masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Ketika dibacakan ayat ini, nangis Raja Najasyi. Lagi subhanallah. Apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, Najasyi tahu karena Najasyi apa? Agamanya Nasrani, tahu, mendapatkan kitab sebelumnya. Kitab apa? Kitab Injil. Kalian akan melihat mata mereka mencucurkan air mata karena mereka mengetahui kebenaran Al-Quran yang telah tercatat dalam kitab-kitab mereka sebelumnya. Itu kitab apa? Injil, Taurat, dan seterusnya. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahid dari bahasa kita, Raja Najasyi ketika pertama kali dibacakan Al-Quran oleh Ja'far bin Abi Thalib, nangis ya. Nangis, kenapa? Karena dia tahu bagaimana mukjizatnya Al-Quranul Karim, kebenaran Al-Quranul Karim tersebut. Menjadikan Raja Najasyi masuk ke dalam Islam walaupun beliau menyembunyikan keislamannya. Syahid dari bahasa kita adalah orang-orang yang beriman hatinya itu gampang nangis tentang ayat-ayat Allah.
Bukan nangisnya ketika nonton film drama, bukan nangisnya ketika nonton film sedih misalnya, tidak. Tapi nangisnya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, tersentuh hatinya dengan ayat-ayat Allah. Itu harus seorang beriman ya. Ciri khas seorang yang saleh, air matanya itu mudah banget menetes karena takut kepada Allah. Air matanya itu mudah mengalir karena mengingat tentang azab Allah tabaraka wa taala. Itu ciri khas seorang yang beriman ya. Ciri khas seorang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis dikatakan, hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, "Laisa syai'un ahabba ila Allah min qatratain wa atharain." Tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai daripada dua tetesan dan dua bekas. Lihat, ada dua tetesan, dua bekas. Yang pertama, qatratun min dumu'i fi khasyatillah. Tetesan yang pertama yang paling Allah cintai adalah air mata yang menetes karena takut kepada Allah. Ini tadi, air mata yang menetes mengalir karena takut kepada Allah. Tetesan yang kedua, wa qatratu dami tuhraqu fi sabilillah. Tetesan darah yang mengalir ketika berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jihad di jalan Allah melawan orang-orang kafir seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy, kemudian para sahabat, ada yang meninggal ketika perang Uhud dan seterusnya. Tetesan darahnya tetesan yang paling Allah cintai. Itu dua tetes yang paling Allah cintai. Sekarang dua bekas yang paling Allah cintai. Apa itu? Wa ammal atharan fa atharun fi sabilillah. Adapun dua bekas yang paling Allah cintai, yang pertama adalah bekas yang ditinggalkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Di jalan Allah Azza wa Jalla dia berjalan, entah karena jihad, entah karena menuntut ilmu termasuk fi sabilillah. Ada bekasnya, itu termasuk bekas yang paling Allah cintai. Kemudian yang kedua, wa atharun fi faridatin min faraidillah. Dan bekas dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada diri. Jadi dia ketika melakukan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, mungkin ada bekasnya. Maka ada bekas tersebut adalah bekas yang Allah cintai. Mungkin misal di kakinya mungkin ada apa? Tanda hitam karena mungkin banyaknya dia sujud dan seterusnya. Itu bekas yang paling Allah cintai. Syahid dari bahasa kita adalah tetesan yang Allah tabaraka wa taala cintai, salah satunya air mata yang menetes karena apa? Karena takut kepada Allah tabaraka wa taala. Itu istimewa luar biasa. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya katakan apa ikhwan? Orang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah, salah satu ciri khasnya adalah air matanya mudah menangis karena takut kepada Allah. Disebutkan dalam hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepadanya. Ya Abdullah, iqra' alayya al-Qur'an. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepada diriku Al-Qur'an. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku membacakan Al-Qur'an kepadamu padahal Al-Qur'an turun kepadamu? Maka Rasul mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku senang mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Karena kita tahu bersama salah satu sahabat yang bacaannya bagus dan indah ketika baca Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka faqara'tu surat An-Nisa. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku membaca surat An-Nisa dari ayat pertama dibaca sampai ayat ke-40. Sampai ayat ke-40. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Maka bagaimana ketika kami akan datangkan saksi bagi setiap umat, dan kami akan datangkan engkau ya Muhammad menjadi saksi bagi seluruh umat. Maka Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, cukup wahai Abdullah, cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Fara'aitu 'ainaihi tadrifa 'alaihi salatu wassalam. Kemudian aku melihat kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata kedua mata Nabi mengalirkan air mata. Ya, dengar ayat ini nih, bagaimana ketika kami wahai Muhammad akan datangkan saksi bagi setiap umat, dan kami akan datangkan engkau ya Muhammad menjadi saksi bagi seluruh alam ini, seluruh umat. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis ketika mengingat tentang yaumul qiyamah. Subhanallah. Bahkan dalam hadis dikatakan syayyabatni, telah menjadikan aku berubah beberapa ayat atau beberapa surat dalam kitabullah.
Surat apa saja? Al-Insyiqaq, At-Takwir, Al-Qamar, surat tentang Yaumul Qiyamah semuanya itu. Itu yang menjadikan Nabi SAW sedikit beruban, karena Nabi SAW ubannya hanya sedikit. Ketika beliau meninggal ubannya hanya 19 atau 20 helai, kata para sahabat. Ternyata yang menjadikan Nabi beruban apa? Ketika memikirkan surat-surat tentang Yaumul Qiyamah. Padahal Rasulullah SAW sudah pasti orang yang selamat di hari kiamat nanti. Tapi lihat bagaimana rasa takutnya kepada Allah. Betul itu. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Uthman yang kata Nabi, Uthman fil jannah. Uthman pasti masuk surga. Ketika beliau melewati area pekuburan atau disebutkan alam kubur kepada beliau, nangis luar biasa beliau. Maka maulanya mantan budaknya berkata kepada Uthman ibn Affan, ya Uthman, ketika disebutkan surga neraka, engkau bisa menahan tangismu. Tapi ketika disebutkan alam kubur atau engkau melewati area pekuburan, tangismu menjadi. Kenapa? Maka Uthman mengatakan, alam tasma' qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, innal qabra awwalu manazil al-akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu negeri pertama dari alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu. Barang siapa yang selamat dari alam kubur ini, kedepannya akan jauh lebih mudah. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Barang siapa yang enggak selamat dari alam kubur tersebut, kedepannya akan jauh lebih berat. Karena itulah aku menangis, kata Uthman bin Affan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, kata Uthman, ma ra'aitu manzaran qad illa al-qabr afdha'u minhu. Tidaklah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali adanya di alam kubur. Karena itulah aku menangis, kata Uthman bin Affan. Padahal kata Rasulullah, Uthman fil jannah. Uthman pasti masuk apa? Surga. Menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, enggak main-main. Lihat bagaimana rasa takutnya. Makanya perhatikan ya Pak, orang yang tambah bertakwa kepada Allah otomatis pasti tambah takut kepada Allah. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah pasti tambah berani melanggar larangan Allah. Perhatikan ya Pak. Karena kita terkadang apa? Melakukan perbuatan dosa, ya nggak apa-apa lah, dosa kecil lah, nggak apa-apa lah sesekali lah. Nggak ada orang bertakwa seperti ini. Nggak ada orang bertakwa seperti ini. Perhatikan ya, perkataan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alaihi. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti ada sebuah gunung di atas kepalanya, yang gunung ini kapan waktu bisa menimpa diri. Ini seorang mukmin takut gitu. Walaupun mungkin itu dosa kecil, tapi merasa takut. Seperti ada sebuah gunung di atas kepalanya, gunung ini bisa menimpanya kapan waktu. Wa innal fajir yara dhunubahu kadubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Dan seorang yang fajir, ahli maksiat, yang enggak takut kepada Allah, bukan orang bertakwa, melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia tepak lalat itu jalan. Dia anggap remeh dosa-dosanya. Padahal ternyata dosa-dosanya itu bisa membinasakan diri dunia akhirat. Maka ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, terakhir saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada antum semua, Ramadan jadikan bulan kembali kepada Allah. Ramadan jadikan momen untuk kembali ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah, yang doa ini diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Raghimaan, celaka seseorang. Rajulun dakhala alaihi Ramadan. Seseorang masuk ke bulan Ramadan, thumma salah, kemudian selesai dari bulan Ramadan, falam yughfar lahu. Ternyata dosa-dosanya enggak diampuni oleh Allah. Celaka orang ini. Rasul mengatakan amin, semoga Allah kabulkan doa itu. Bayangkan berapa banyak kaum muslimin yang menjadikan Ramadannya hanya sekedar seremonial keagamaan tahunan belaka dalam hidupnya. Kenapa saya katakan seremonial keagamaan belaka? Ketika Ramadan semuanya Islami, masya Allah. Ketika Ramadan puasa, tarawih, ke masjid, sedekah. Selesai Ramadan, selamat tinggal itu semua. Apa ini yang diharapkan? Bukan. Tujuan inti Ramadan tidak bukan la'allakum tattaqun. Ayat yang kita hafal itu Al-Baqarah 183, agar menjadikan kalian bertakwa kepada Allah. Jadi Ramadan ini bukan tujuan, tapi Ramadan ini sarana menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah. Kalau orang yang menjadikan Ramadan ini tujuan, setelah Ramadan selamat tinggal ibadah.
Setelah Ramadan balik lagi kepada perbuatan dosa, begitu. Tapi orang yang menjadikan Ramadan ini sarana untuk mencapai surga Allah, nah baru benar. Setelah Ramadan dia akan bertakwa 11 bulan menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah ikhwan agar Allah Azza wa Jalla berikan ketakwaan bagi diri kita bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di selesai Ramadan. Karena Ramadan ini madrasah, sekolah training bagi diri kita sebulan full. Allah berikan kemudahan kita untuk beramal saleh. Apakah lulus sekolah kita di Ramadan atau tidak? Di mana melihatnya? Setelah Ramadan kita akan lihat. Apakah kita masih termasuk orang-orang yang masih mengerjakan amal-amal saleh atau tidak? Apakah kita masih termasuk orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa seperti di Ramadan atau tidak? Siang hari di Ramadan di depan kita ada makanan, minuman, gak ada orang, gak berani kita makan. Kenapa? Gua batal dosa. Kenapa kok setelah Ramadan semua dosa kemudian kita lakukan? Mana training Ramadannya gagal nih? Maka orang-orang yang berhasil Ramadannya salah satunya tidak lain tidak bukan orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasa takut inilah yang menjadikan dirinya, melanjutkan dirinya untuk semangat beribadah, kembali beribadah, berbekal untuk alam setelah kematian. Salah satunya menangisi dosa-dosanya dan juga beramal saleh di atas muka bumi. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Allah Ta'ala musab. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.